Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu wassana'u ala Allah jalla jalaluh. Syukur kita kepada Rabb Azza wa Jalla alladzi qad atahana iddatan ni'am al-wafirah, yang selalu menganugerahkan sekian nikmat kepada kita pecinta bulan Ramadan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Salam ta'zim, hormat dan cinta kita kepada baginda Kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd, ahibati fillah. Momentum yang tidak pernah terlupakan adalah saat kami satu frame dalam satu acara G20 di Bali beberapa tahun yang lalu. Atas izin Sekretariat Negara, kami mengcapture satu gambar yang muncul di segmen pertama, dihadiri oleh para tamu negara di seluruh titik di jagat raya ini. Yang muncul di giant screen di Bali Room hari itu adalah presentase lembaga dan manusia yang berkarakter di beberapa negara. Kalau kita meng-highlight tulisan karakter jemaah, identik dengan ayat yang menjadi primadona dalam bulan Ramadan. Al-Baqarah 183 ada dua kata terakhir di ujungnya, la'allakum tattaqun. Tattaqun identik dengan karakter. Tetapi di Bali hari itu, saat acara G20 di Bali, atas izin dari seluruh sekretariat negara, ternyata presentase pertama yang paling berkarakter di jagat raya ini adalah di posisi Amerika Serikat 11,5%. Presentase berikutnya adalah Jepang 10%, Korea Selatan 11,5%, negara tetangga Malaysia 2,1% jemaah, Singapura 7,2%. Seluruh mata hari itu tertuju kepada Indonesia. Slide-nya bermuncul di akhir segmen. Indonesia karakternya adalah 1,55%. Ruangan itu tidak ada media. Baru kami announce di Masjid Raya hari ini atas izin tim protokoler jemaah 1,55%. Andaikan ada mengangkat tangan hari ini, janganlah kau main survei, mana buktinya. Ternyata sebulan setelah itu, acara Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama satu frame di Jakarta Convention Center, acara yang sama, ternyata muncul kembali slide-nya jemaah. Hasil studi program for International Study Indonesia PISA 2015, Indonesia adalah peringkat ke-64 dari 65 negara yang pendidikannya terburuk di dunia. Ini sangat mengenaskan, ini sangat prihatin dan miris didengarnya jemaah. Peringkat ke-64 dari 65 negara. Setelah acara hari itu, berkumpullah para speakers Indonesia di Menara 165 bersama Mas Ari Ginanjar. Di pertengahan Ramadan kemarin, kami diberi amanah untuk memberikan motivasi di salah satu lembaga masjid yang berada di Tanah Loknga Aceh. Ramadan di Tanah Serambi Mekah, indah sekali jemaah. Ketika kami landing di Bandara Bulan Bintang, seumur-umur kami datang ke sebuah kota, tapi saat itu kami hampir 1 jam menunggu, tak ada orang yang menjemput jemaah. Tiba-tiba setelah 1 jam datanglah yang menjemput dan mengatakan ahlan wa sahlan, selamat datang di Tanah Serambi Mekah, dengan jumlah 10 orang dan mereka menggunakan seragam becak motor jemaah. Kami menggunakan becak motor bersama 10 tim, hampir perjalanan jauh sampai ke titik Loknga. Sekolahnya jauh, masjidnya juga jauh. Nyampelah kami ke lokasi. Singkat cerita, ya salam, apa yang terjadi jemaah? Ketua takmirnya mengatakan ahlan wa sahlan, selamat datang di bumi Loknga. Ketika nyampe di bumi Loknga, para aitam, anak-anak yatim yang mereka berkumpul di sebuah gubuk kecil itu mengatakan ahlan wa sahlan di Tanah Serambi Mekah.
Percaya atau tidak jemaah, saat kami datang di Tanah Lokna beberapa minggu yang lalu, kami dibawa ke sebuah masjid yang pelataran masjidnya tak seindah Masjid Daya Telaga Kahuripan. Anak-anak itu yang berjumlah hanya 5 jamaah berserta orang tuanya 10 jamaah. Orang tuanya pun itu bukan orang tua kandungnya. Itu kami temukan setelah segmen 2. Kami berbicara di depan mereka. Tidak ada layar, tidak ada sound system, tidak ada masjid seindah hari ini. Baru kami bicara di depan 5 santri Al-Aitam Islamic School. Apa yang terjadi jemaah? Kutipan pertama yang kami sampaikan, berbanggalah saat Ramadan datang kau masih berada di bumi Lokma ini. Berbanggalah, pasti orang tuamu bangga denganmu. Suatu saat kau akan memberikan kado terindah untuk orang tuamu di tanah Serambi Makkah ini. Baru bicara seperti itu jemaah, setelah sholat taraweh saya masih ingat, tiba-tiba ada 2 anak kelas 5 dan 6 SD. Dia menggunakan kerudungnya dan dia teriak di depan kami, janganlah kau berbicara tentang ibu dan bapak di depan kami. Tak ada yang berani bicara tentang ibu dan bapa depan kami kecuali kau. Daripada kau bicara tentang ibu dan bapa, lebih baik kau pulang lagi lah kau ke Jakarta. Allah Karim. Di situ kami merasakan apa yang terjadi. Mereka mengatakan kami di sini berlima sekian tahun lamanya. Kami tanpa kedua orang tua. Setiap Ramadan datang, kami berbuka puasa dengan orang-orang yang terdekat dengan kami. Karena orang tua mereka sudah terseret oleh gelombang tsunami Aceh tahun 2004 bulan Desember hari itu. Mereka mengatakan kami mengaji di masjid ini, kami bersahabat dengan masjid ini. Paling tidak saat Ramadan datang, saya bisa membuat romantisme yang indah dengan sang penggenggam jiwa. 5 anak itu, mereka mengatakan setiap Ramadan datang kami bisa membuat romantisme yang indah dengan Rabb Azza wa Jalla. Gara-gara kami bicara seperti itu jemaah, kami dibawa ke monumen tsunami Aceh, dan 5 anak yang masih balita itu kami gendong dan mereka mengatakan, Bu, aku bawa orang dari Jakarta. Paling tidak di pertengahan Ramadan ini aku bisa berdoa di atas batu nisannya, Allahumma ij'al qabrahum rawdatan min riyadil jinan. Ahibati fillah, dari cerita ini, dari apa yang kami lihat selama 3 hari di Tanah Lokna, apa yang kami lihat dan kami dengar selama 3 hari di bumi Lokna Aceh, kami mengambil kesimpulan jemaah. Menjelang-jelang akhir Ramadan kami capture, ternyata bisa dibagi sekian folder. Ada yang ketika Ramadan datang, Said, dia bahagia dengan Ramadan itu, dan dia sedih ketika akhir-akhir Ramadan tamu agung itu akan meninggalkan kita. Dalam benaknya dia berpikir, ya Allah, apakah tahun depan masih bisa melaksanakan nuansa tarawih seperti ini? Dalam hatinya dia berteriak, ya Allah, setiap akhir salat tarawih, di sujud terakhir salat tarawih, kami selalu berdoa, ya Rabb, innaka khairul musta'an. Hanya kepadamu kami minta tolong ya Allah, wa innaka khairul mustaka. Hanya kepadamu kami mengadu ya Allah. Jangan jadikan ini Ramadan terakhir bagiku ya Allah. Bahagia. Dia bahagia dengan Ramadan dan dia sedih karena Ramadan itu akan meninggalkan kita. Yang kedua jemaah, ada di antara kita umat mukminin yang ada di jagat raya yang diseru oleh Allah dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai yang merasa dirinya beriman, aku seru kau, kata Allah. 89 kali jamaah Masjid Daya Telaga Kahuripan, 89 kali Allah memanggil kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Tergugah ke hati kita dengan panggilan itu jemaah? Atau panggilan itu biasa-biasa bagi kita yang mendengarkannya? 89 kali Allah menyeru kita dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Ada di antara kita yang paling bahaya, Ramadan 10 awal, 10 kedua, sampai 10 terakhir dia biasa-biasa aja jemaah. Justru ketika kami hipno 350 para nabi kemarin di Pekanbaru, tidak sedikit di antara mereka yang mengatakan, saya lelah dengan puasa ini Pak.
Tidak sedikit para karyawan kami hipno hari itu, mereka mengatakan, saya capek Pak, job saya hilang karena puasa ini Pak. Muncul di layar ungkapan Imam Asy-Syafi'i, bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus menahan perihnya kebodohan. Puasa memang membuat lelah jamaah, tapi kalau gak pernah puasa, hidup kita akan jauh lebih melelahkan. Yang dikhawatirkan apa jamaah? Puasa lewat, ada bagian otak yang rusak, yang diciptakan oleh Allah, yang disebut nasiyah, tercantum dalam surah Al-Alaq. Nasiyah dalam dunia psikologi atau medis artinya adalah prefrontal cortex. Puasa sumu tasihu, membuat kita sehat, prefrontal cortex kita akan sehat. Tapi kalau puasanya biasa-biasa saja, dilalui biasa-biasa saja, justru dia menunggu lebaran tiba, pengen cepet-cepet itu beli baju baru. Ramadan itu kayaknya melewat begitu saja. Yang dikhawatirkan nasiyah itu akan rusak jamaah. Nasiyatin kadhibah. Nasiyah artinya adalah korteks jamaah. Sebelum anak turun dari mimbar ini, usikum wa iyaya, yo jamaah, di detik-detik tamu agung ini akan meninggalkan kita. Kita jaga korteks kita, karena kalau korteks itu rusak, apa yang terjadi jamaah? Yang pertama, jika nasiyahnya rusak, Ramadan lewat, nasiyah rusak, dia akan sulit mengatur masa depannya. Punten Bapak Ibu yang punya buah hati, andaikan nasihahnya rusak, itu akan nampak dari karakter buah hati kita. Ketika kami belajar bersama Kak Seto, pakar parenting, dan Bunda Elirisma, anak yang korteksnya rusak, cirinya ada di nomor 2. Dia suka murung Bapak Ibu, murung aja. Yang lain olahraga, dia diem aja. Yang lain diem, dia olahraga. Eta stres tar. Murung aja. Yang lain taraweh bahagia gitu ya, dia memurung, cemberut. Ciri korteks itu rusak. Atau jangan ke anak-anak, bisa jadi kita jemaah gak bahagia. Makanya harus bahagia, happy aja hidup gitu ya. Yang kedua, sulit mengatur masa depan. Dia tak peduli dengan lingkungan sekitar, dia nggak sopan dengan sesama, dan kurang kreatif Bapak Ibu. Ramadan adalah ajang la'allakum tattaqun, biar korteks kita terjaga, karakter kita terjaga. Maka ahibati fillah, di segmen terakhir sebelum anak tutup, kita seraya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Sering-seringlah kita berbisik di bumi, maka langit akan mendengar. Anak ulangi jamaah, sering-seringlah kita berbisik di bumi, maka langit akan mendengar. Allahumma tawil a'marona, ya Allah panjangkan umur kami, wa a'maru walidina, dan panjangkan umur kedua orang tua kami, wa a'maru auladina, dan panjangkan umur putra putri kami, wasahih ajsadana, sehatkan jasad kami ya Allah, wa hasin a'malana, dan perbaikilah amalan kami, li'la'i kalimatika ya Allah. Kafana hadzal kalam, barakallahu fikum wa jazakum khairan wa as'adanallahu fi darain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.